Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu, selalu dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar, selalu segar. Kita bicarakan sedikit tentang open source ya, atau free and open source, free OS, FOSS, free open source software. Jadi memang gerombolan free and open source ini sejarahnya cukup panjang. Mungkin bisa kita pelajari bermula dari Richard Stallman ya, dengan Free Software Foundation-nya di MIT sana. Udah lama banget lah ya. Nanti Anda bisa lihat cari ceritanya sendiri. Free software, Richard Stallman dan teman-temannya kemudian semacam membuat pendekatan software itu harusnya free. Nah, free ini agak sedikit bebas ya. Ada sedikit bermasalah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu free itu ada dua hal yang berbeda ya. Free itu artinya bebas, atau free artinya gratis. Nah, itu beda ya. Kalau dalam bahasa Inggris free sama. Nah, ini yang sering bikin confuse, bikin bingung orang. Ya, free itu sebenarnya kalau yang dalam artian ini adalah bebas sebenarnya. Sebebas-bebasnya, mau diapain juga boleh ya. Software-nya mau dibakar juga boleh. Ekstrim banget. Enggak, maksudnya bebas ya, bebas-bebasnya. Kemudian muncullah lisensi-lisensi ya, yang diterbitkan dari itu ada yang GPL, GNU ya, GNU Public License. Sejarahnya panjang ya. Singkatnya Free Software Foundation mulai bergerak dengan software-software gratisan ya. Dan saya ngelihatnya dari kacamata gratisan, padahal sebenarnya free, bebas ya. Mau gratis boleh, berbayar boleh ya. Kemudian muncullah gerakan baru yang lebih baru daripada itu, yang disebut namanya open source. Yang ini agak beda ya dengan tadi ya. Kalau open source itu sebenarnya banyak batasan, hanya bedanya source code-nya terbuka lah gitu. Tapi lisensinya bisa beda-beda, bisa mengikat, bisa segala macam. Berbeda tadi dengan free software ya. Ada buku yang bagus kalau yang OSS tuh Eric Raymond ya, kalau nggak salah, Cathedral and Bazaar ya dulu, bahas bukunya cuma itu. Nanti kita bahas lagi, ini sejarahnya panjang. Tapi gini, pada prinsipnya itu nanti dua kelompok ini berbeda, tetapi ya kita anggap sama aja lah ya. Kenapa orang ingin mengembangkan software secara gratis? Dalam sejarahnya software itu sebenarnya gratis awalnya. Software itu dijual dipaketkan dengan mesin atau komputer. Kalau dulu jual komputer zaman dulu ya, tahun 70-an ya, komputer udah ada softwarenya. Ya, karena software nggak bisa dibeli di toko, karena juga nggak ada komputernya di toko ya. Jadi orang beli komputer udah ada softwarenya. Jadi software gratis, jadi hardware-nya yang bayar lah sebetulnya, software gratis. Kemudian Bill Gates mengusulkan bahwa software itu harusnya bayar juga gitu ya. Ada tulisannya. Kemudian dia juga membuat Microsoft, akhirnya software mulai berbayar adalah mulai software yang misah ya dari hardware, jadi perusahaan software sendiri. Ada orang yang ingin tetap membuat software baik itu free ataupun open source itu seperti begini ya. Kadang-kadang kita mau jualan, misalnya saya ingin jualan kopi gitu ya. Kan berarti saya harus membuat satu tempat ya, pasar. Nah, pasar itu mari kita buat pasarnya rame-rame ya. Pasarnya kita buat bersama-sama. Ya, kita tidak membuat pasarnya diri, kita bukan bisnis pasar, saya jualan kopi. Tapi pasarnya bersama-sama, ada yang jualan sate, ada yang jualan roti, ada yang jualan mie, bakso, ada yang jualan apa ya, kita kumpul bersama-sama. Jadi gitu, ada sesuatu yang kita gunakan bersama-sama, kemudian kita build bisnis di atasnya gitu ya. Gitu. Nah, software juga demikian ya. Kita bisa jualan layanan dengan menggunakan software yang ya kita gunakan sama-sama. Sama juga dengan jalan raya itu atau jalan gede gitu ya. Kita buat toko, kita buat warung masakan, kita buat pom bensin segala macam ya, kafe segala macam. Nah, jalan ini kita kelola sama-sama. Tapi tokonya kita berusaha sendiri-sendiri biar bisnisnya dibuat di sekitar itu. Jadi ya jalannya mari kita buat bersama-sama ya gitu. Jadi ada software yang mari kita kembangkan bersama-sama. Ada juga orang yang memang mengembangkan software itu ingin berkontribusi kepada umat manusia. Dulu juga begitu, saya termasuk yang dulu ya, saya buat program yang saya buatnya menjadi public domain. Artinya milik umat semua manusia.
dan tidak ada yang ini mau diapa-apain juga boleh, namanya publik ya, milik publik ya. Itu kayak orang resep masak nasi gitu ya. Ya mau diapa-apain juga resep masak nasi juga gitu gitu ya. Cuci-cuci berasnya air segini gitu ya. Itu nggak dipatenkan deh gitu. Nah, baiklah ya. Jadi memang orang akan berbeda-beda. Ada orang yang ingin melakukan bisnis dengan software, wajar. Ada orang yang tidak ingin bisnis software tapi ingin menjual layanannya. Ada juga yang ingin ini aja, membuat software, membuat layanannya juga gratis. Dan dia juga hidupnya bukan dari situ. Itu juga wajar juga ya. Jadi sekarang makin banyak software yang berbasis tadi ya FOSS ya. Nah, kenapa? Ya karena orang-orang bisa keroyokan ya. Kayak bangsanya, contoh yang paling sukses story yang paling besar itu kan Linux ya. Linux keroyokannya banyak ya. Kemudian ada lagi web server ya, Apache gitu ya. Itu juga keroyokannya banyak ya. Jadi itu ya, jadi kesuksesan banyak bisnis didukung oleh Linux, Apache gitu ya. Nah, jadi ada orang membuat bisnis di atasnya. Nah, ini yang bikin gara-gara. Ada orang yang merasa bahwa kok saya membuat software, ya membuat software gratisan, bebas, atau saya buat lisensinya tertentu, kemudian orang membuat bisnis di atas itu. Nah, saya marah. Oh, kamu kan membuat bisnis di atas upaya kerja saya gitu. Nah, yang orang itu bilang, lah kan kamu mau buka kode-kode kamu terbuka, ya boleh saya apakan saja kan, dan lisensinya memperkenankan begitu. Gitu ya. Jadi ini satu hal yang akan banyak menjadi masalah kalau Anda tidak siap bergabung kepada open source ya, free and open source. Jadi memang jawabannya harus berbeda ya. Jadi kita nggak boleh sakit hati kalau ada orang sukses atau kaya raya dengan apa yang kita kerjakan. Nah, tapi itu kan membutuhkan legowo kalau ininya ya. Kerelaan ya. Nah, itu susah ya, banyak orang yang tidak bisa demikian. Nah, kasus-kasus ini banyak kasus-kasus open source itu banyak yang begitu ya. Banyak yang akhirnya pekerjaannya atau produk-produknya itu terlunta-lunta, tidak ada yang mau memanage. Kalau saya tanya kepada Anda, ada yang ikut terlibat aktif di dalam pengembangan open source, ada nggak? Nah, itu yang susah ya. Banyak kan nggak. Saya ya udah lama nggak kontribut lagi ya. Dulu ikut, sekarang udah lama nggak kontribut ya. Kalau soal nama sih nggak masalah ya. Tapi kalau ikut kontribusi sungguhan, real contribution tuh banyak ya caranya. Ada yang sekedar menerjemahkan aja bisa ya kontribusi. Melihat dokumentasi, membuat dokumentasi, nyobain itu sebetulnya kontribusi yang cukup besar gitu ya. Tapi jangan marah, jangan sedih kalau orang-orang kemudian menggunakan itu menjadi bisnis ya dan mendapatkan untung yang besar. Contoh, misalnya ya, saya membuat software kayak tadi ya, software yang gratisan Linux, kemudian dimanfaatkan oleh katakanlah perusahaan besar, AWS gitu ya, menjadi bagian dari layanan cloud-nya. Yang untung siapa? AWS. Wow, itu kan perusahaan besar Pak Budi, dia diuntungkan dengan hasil kerja Pak Budi. Dari awal kan udah harus tahu ya, kita tidak boleh marah, tidak boleh sakit hati kalau begitu kan. Oleh perusahaan besar sekalipun, tapi kan harusnya dia kontribusi segala macam ya. Kita bicara tentang masalah moral ya atau ethics ya, ya itu susah digituin, itu nggak melanggar hukum ya. Mereka tidak melanggar hukum, jadi ya nggak boleh marah, ya nggak boleh sedih. Maka pengembang FOSS itu ya harus mempunyai jiwa yang besar. Nah, kasus baru-baru ini bukan yang pertama kalinya, ada kasus yang di video sebelumnya saya sudah bahas ya tentang pustaka atau library NPM ya, Node.js ya, library yang berjudul yang bernama Colors dan Fakers itu, yang mana akhirnya si developernya itu kesel, akhirnya dia malah melakukan sabotase terhadap produknya sendiri, dikasihnya teks yang ngaco-ngaco sehingga kalau kita jalankan keluar apalah ya liberty gitu ya, yang menurut saya nggak pada tempatnya. Dia boleh melakukan itu, boleh sih, legal sih, tapi menurut saya nggak punya etika aja gitu ya. Tapi kan dia kerja setengah mati, dia segala macam di-abuse oleh banyak pihak, mungkin oleh Pak Budi juga. Kebetulan saya nggak coding pakai itu ya, jadi pakai perusahaan besar yang itu ya, AWS manfaatkan itu juga, iya sih gitu, iya sih. Tapi dia nggak boleh panas dong.
Itu kayak kita rame-rame bangun jalan, terus orang buat bisnis ya, jalan kita dimanfaatkan orang buat bisnisnya, katakanlah McDonald gitu, kaya raya, kan perusahaan gede tuh McDonald, jalannya yang buat saya gitu kan ya, atas upaya jerih payah saya gitu, si McDonald kaya raya, Pak Budi kan McDonald udah perusahaan besar, iya gitu, paham gitu, tapi jalan ini saya buat bukan tujuannya itu supaya orang bisa menikmatinya juga, bahwa ada perusahaan yang sudah besar melakukan abuse terhadap itu ya biar aja gitu ya. Ya dia harusnya paham untuk memberikan kontribusi juga. Tapi kalau nggak paham ya sudah memang kebangetan ya. Tapi oke lah ya. Kita juga nggak boleh marah-marah pada itu. Jadi open source punya tantangan lebih besar lagi ya sekarang adalah seperti itu ya. Dan kalau kita lihat permasalahan misalnya security segala macam itu ya yang terhadap open source itu karena akhirnya nanti si developernya tinggal 1 orang, 2 orang, 3 orang ya. Yang itu program-program kritikal yang di-manage oleh orang yang jumlahnya sedikit gitu. Kalau gitu kita pergi ke non-FOSS aja Pak Budi. Ya boleh-boleh aja, tapi saya tetap FOSS ya. Kenapa? Karena potensi lebih banyak masalah dengan komersial juga ada. Tiba-tiba produk nggak jalan ya, atau produknya perusahaannya mati juga sama aja ya. Perusahaan mati malah nggak ada kodenya, malah nggak bisa kita lihat ya. Kalau FOSS setidaknya kodenya bisa kita lihat dan kita bisa fork ya, kita bisa membuat versi baru dari itu, kita membuat sistem baru aja, boleh-boleh juga sih gitu ya. Ya dan banyak juga kejadian yang akhirnya fork ya. Dan cerita-cerita gini nih dugaan saya tidak akan berhenti sampai sekarang. Sampai sekarang aja, tapi akan terus berulang. Jadi ini adalah salah satu masalah dengan FOSS ya, free open source software. Gitu ya. Jadi FOSS tidak selalu kelihatannya keren, dandy, ya masih ada masalah. Tapi biar bagaimanapun juga, yaitu ya, saya masih suka free and open source software, gitu ya. Itu seperti ya biar bagaimanapun juga orang bisa menjelek-jelekan Indonesia, ini tumpah darah saya. Biar bagaimanapun juga saya masih tetap orang Indonesia. I still love Indonesia dan saya orang Indonesia dan saya akan berjuang untuk Indonesia. Nah sama seperti itu ya. Jadi ya jangan marah, jangan ini dikata-katain orang lainnya, biasa lah ya, gitu ya. Nah, apalagi dikata-katain Pak Budi kopinya nggak enak, wah itu baru saya ngamuk. Kopinya enak dong, kopi saya ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.